Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong. Jadi ini lanjutan dari tadi siang ya, karena saya udah janji tadi siang untuk menamatkannya pada malam hari ini, tentang pesugihan Bulus Jimbung. Oke, selamat menikmati pada bagian terakhir cerita ini. Selamat menyimak. Perlahan Rusman bersujud, bersimpu di sela isak tangis penuh kebahagiaan, sembari memungut satu persatu bendelan uang yang berserakan di lantai. Hatinya benar-benar terasa bahagia, tak terlukis dalam benaknya. Apalagi saat ia sampai pada tepian ranjang, mendapati sang istri sedang memunguti tumpukan uang itu. Rusman terduduk di samping tubuh Siti yang menampakkan wajah bahagianya, meratapi nasib yang mulai malam ini sudah berubah 360 derajat. Mereka kemudian berlomba-lomba untuk segera membereskan tumpukan uang itu dan dimasukkan ke dalam almari. Dan di saat itulah satu pikiran berkelebat perihal momen untuk melakukan hubungan suami istri tersalurkan, berharap akan diberikannya momongan. Pagi pun tiba. Terlihat Rusman yang masih tertidur pulas. Berbeda dengan Siti, ia sudah bersiap untuk pergi ke toko barunya. Dengan senyum mengembang dan rasa bahagia yang terpancar dari raut wajahnya, ia melangkah keluar, bergegas untuk segera membuka cabang pertama, warung mie ayam dan bakso. Terpampang dengan jelas dan mencolok sebuah nama plakat, warung bakso dan mie ayam Pak Rus asli. Tit. Dengan tertati Rusman bangkit, berjalan pelan mendekati lemari kayu di sudut kiri kamar. Perlahan ia membuka salah satu pintu lemari, sebentar menatap tumpukan kain lama, sebelum mengalihkan pandangan ke bagian tengah. Sekali lagi ia sempat terperangah, seperti malam itu hanya mimpi. Ia tak percaya melihat isi di dalamnya, di mana dirinya melihat bagian tengah lemari itu telah dipenuhi oleh tumpukan uang. Akan tetapi, saat tangannya menyentuh mengambil beberapa tumpuk, uang itu sangat nyata baginya, membuat ia yakin bila semua yang ada di depan matanya bukanlah mimpi. Mulai sekarang aku sudah kaya. Gak ada yang bisa nyaingin aku di sini. Aku kaya, aku kaya. Kata Rusman penuh semangat. Rusman akhirnya menutup kembali pintu lemari dan mengambil beberapa untuk ia gunakan membeli sebuah kendaraan roda 4 dan menguncinya. Setelah memastikan, ia pun beranjak balik mendekat ke ranjang dan berbaring. Sesekali Rusman menatap plafon kamarnya. Dalam pikirannya terbayang akan masa depan setelah hari ini. Tak lupa dengan senyum tawa khasnya, ia semakin terlihat seperti orang gila. Di sisi lain, bercak putih yang ada di tubuh Rusman kini mulai penuh dan menutupi kulit aslinya di bagian dadanya.
hingga batas tenggorokan. Ia juga tak peduli dengan bercak putih itu. Yang terpenting adalah ia akan hidup mewah. Itulah tujuan Rusman. Dengan banyak uang, ia bisa memenuhi semua kebutuhannya, termasuk membeli baju yang ia rancang agar bisa menutupi bagian yang terdapat bercak putih itu. Karena pada dasarnya, harta yang diperoleh dari musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak abadi. Hari itu, saat matahari mulai merangkak naik, Rusman memutuskan untuk segera menyusul Siti yang sudah terlebih dahulu berangkat. Tak lupa Rusman berdandan lebih religius, memakai sorban motif hitam putih untuk menutupi bagian lehernya. Namun, sebelum ia menyusul Siti, ia berencana untuk membeli kendaraan roda 4 pabrikan Jepang. Sebuah kendaraan yang menjadi primadona di tahun 2000-an. Setelah apa yang diinginkan Rusman terpenuhi, ia kemudian menyusul Siti di warung barunya. 30 menit berlalu, Rusman tiba di sana. Tidak dapat dipungkiri, awal buka cabang pertama sudah dipenuhi oleh pengunjung yang mengantri, membuat pengendara lain penasaran dan berujung mampir ke warung Rusman. Sudah tidak kaget bagi Rusman jika warungnya akan ramai pengunjung seperti ini. Ia lagi-lagi bergumam jika dalam tempo kurang dari 1 tahun ia akan menjadi pengusaha yang sukses, orang terkaya di kampungnya, dan mempunyai banyak cabang warung mie ayam dan bakso. Seperti yang ia lihat sebelumnya saat melaksanakan ritual. Menjelang sore, setelah memastikan warung sudah ditutup, Rusman bersama Siti akhirnya memutuskan untuk melihat sebuah rumah yang sebelumnya sudah ia targetkan untuk dibeli. Ia juga tak lupa untuk memberikan bonus pertama untuk ketiga karyawannya itu. Sampailah ia di sebuah bangunan penuh ukiran Jawa dan berhalaman luas. Ia tahu, bahkan sering melewati jalan di depan rumah yang didominasi oleh warna putih dan emas ini. Tapi untuk pertama kalinya, dirinya memasuki halaman rumah ini. Sampailah ia di sebuah bangunan penuh ukiran Jawa dan berhalaman luas. Ia tahu, bahkan sering melewati jalan di depan rumah yang didominasi warna putih dan emas. Tapi untuk pertama kali, dirinya memasuki halaman rumah ini. "Permisi, sore," sapa Rusman setelah langkahnya sampai di depan pintu berdaun kayu jati penuh ukiran. Berulang-ulang suara Rusman menyapa, sampai akhirnya ada suara langkah dari dalam. Kemudian disusul derit pintu terbuka, menandakan jika seseorang telah merespon sapaan Rusman. "Selamat sore, silahkan. Ada perlu apa, Mas?" sahut lelaki tua yang baru saja membuka pintu dan menatap penuh selidik pada Rusman. Rusman terdiam sebentar. Ia sedikit gugup mendapati tatapan dari lelaki tua itu. Namun demi tujuannya ia segera menjelaskan kedatangannya. "Maaf, Mbah, saya ingin bertemu dan bicara sama pemilik rumah ini," jawab Rusman pelan dan sopan. Sang lelaki tua itu sebentar terdiam. Jangkunya naik turun, tatapannya menajam, seperti mengerti tujuan Rusman saat itu. Silakan masuk, Mas,"
ujar lelaki tua mempersilahkan Rusman masuk. Ada rasa takjub, tapi juga takut saat Rusman melangkah masuk mengikuti sang lelaki tua itu. Takjub melihat isi dalam rumah yang begitu berkesan dan belum pernah ia lihat dimanapun. Hampir semua isi di dalam rumah itu terbuat dari hasil ukiran kayu jati yang mengkilap. Tampak sekali kesan mewah berkelas tinggi dalam penilaian Rusman. Akan tetapi, ketika matanya tertuju pada tiap-tiap patung yang terpajang di setiap sudut ruangan, perasaan Rusman seketika menciut, ngeri. Ia melihat jika patung-patung itu seperti hidup, mengawasi tiap langkahnya sedari awal masuk hingga ia sampai pada sebuah ruangan besar seukuran rumahnya. Di sana, di ruangan yang tak kalah mewahnya, Rusman dan Siti dipersilahkan duduk oleh sang lelaki tua itu. Lama Rusman terdiam, duduk sendiri di kursi berwarna kuning keemasan. Matanya terus mengitari ruangan yang kadang menimbulkan decak kagum, hingga pandangannya berhenti pada lukisan di dinding sisi kanan ruangan itu. Hatinya mulai merasakan sebuah kegelisahan. Sedikit takut, Rusman kala melihat 5 lukisan yang berjejer di dinding dengan ukuran yang sama itu, di mana salah satu dari lukisan itu, di posisi bagian tengah adalah lukisan seorang perempuan. Lukisan yang menurutnya seperti nyata, menarik perhatian mata Rusman untuk berlama-lama menatapinya. Entah berapa lama Rusman menatapi sosok wanita ayu dalam lukisan itu, hingga tak menyadari bila di depannya ada seorang lelaki tua yang sudah mengamatinya sedari tadi. "Ada perlu apa, Mas?" tanya lelaki tua itu. Maaf mbah," jawab Rusman gugup mendapati teguran dari sang lelaki tua itu. "Gini mbah, jadi tujuan saya kemari itu untuk menanyakan perihal rumah yang mau dijual itu mbah," Ibu Rusman menjelaskan tujuannya. "Oh, begitu. Iya mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbah Atmojo. Dan rumah ini memang mau saya jual. Tapi dengan harganya apakah mas gak masalah?" Rusman mengangguk. "Nje mbah, kalau menurut saya rumah harga ini sepadan dengan bentuk rumah dan mewahnya. Halamannya luas mbah," jawab Rusman mantap. Mbah Atmojo yang mendengarkan sesekali menyunggingkan senyum sinis, seakan mengerti tentang penjelasan dari Rusman. "Kalau begitu, kapan bisa kita proses jual belinya mas?" Mendengar hal itu, Rusman kemudian memberikan uang tanda jadi setelah memastikan semua kondisi bangunan dan seisinya. "1 minggu lagi bisa mbah?" tawar Rusman semakin mantap. Hingga akhirnya setelah hal tawar-menawar sudah disepakati, Rusman dan Siti berpamitan untuk pulang. Pagi menjelang siang, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Rusman beserta Siti mengunjungi rumah Mbah Atmojo untuk melaksanakan akad jual beli rumah mewah itu. Rasa bahagia yang tak dapat dilukiskan terpancar dari raut wajah Rusman dan Siti, manakala sebentar lagi mereka akan mempunyai rumah mewah seperti apa yang mereka impikan. Dengan setelan batik Sidomukti, mereka segera menunggangi kendaraan barunya menuju rumah Mbak Atmojo.
Silahkan Pak Rusman dan Mbak Atmojo tanda tangan di sini. Perintah pejabat tanah sembari menunjukkan letak kolom yang harus ditandatangani. Saya harap setelah ini Pak Rusman dan Bu Siti betah ya tinggal di rumah barunya, sambung Mbah Atmojo dan pejabat tanah itu. Setelah memasukkan selembar kertas perjanjian jual beli yang sudah ditandatangani Rusman dan Mbah Atmojo di dalam map, senyum lebar penuh kemenangan seketika menggema di ruangan besar itu. Berkali-kali Rusman tertawa seperti orang gila sepeninggalan Mbah Atmojo dan para pejabat tanah itu. Tak henti-hentinya Rusman bertejak kagum setelah memasuki ruangan demi ruangan, melihat seisi rumah barunya yang begitu megah. Di sisi lain, warung milik Rusman semakin hari semakin ramai, hingga tak mampu menampung para pengunjung yang datang. Sehari warung Rusman mampu mengeruk omset puluhan juta, membuat para karyawan kewalahan. Tak hanya itu saja, pendapatan Rusman pun semakin hari semakin melimpah. Begitu juga dengan bercak putih di tubuhnya. Malam itu, setelah selesai urusan jual beli, sebelum Rusman dan Siti menempati rumah barunya, Rusman sedang duduk di pelataran teras seorang diri, menikmati malam yang sunyi sembari menghisap sebatang rokok. Dari belakang terdengar suara langkah kaki berjalan mendekati dirinya. "Mas?" Rusman menoleh. Dilihatnya Siti mengenakan setelan daster bermotif bunga berdiri di belakang. Siti melihat Rusman dengan sorot wajah yang nampak bahagia. "Mas, aku hamil." Rusman terkejut, membenarkan posisi duduknya. Ia menanyakan kembali perkataan Siti barusan. "Opo dek, kowe meteng?" Suaranya agak meninggi. "Iya mas, aku hamil." Binar kebahagiaan terpancar pada kedua wajah Rusman dan Siti. Manakala apa yang mereka tunggu, kehadiran sosok momongan untuk yang kesekian kalinya akhirnya datang juga. Mobil hitam melintas di atas tanah berkontur aspal, di bawah rintikan gerimis yang sedari tadi tak kunjung reda. Dari kejauhan nampak sebuah rumah yang tak begitu besar, berpagar teralis besi berwarna hitam. Rusman dan Siti berhenti di depan rumah itu. Terdengar suara pintu berderit. Seseorang membuka pintu. Sosok wanita parubaya, berpakaian selayaknya ibu-ibu pada umumnya, mempersilahkan mereka masuk. Kemudian menutup pintu setelah memastikan tak ada lagi orang di luar. Mereka berkonsultasi mengenai kehamilan pertamanya, dan Rusman pun terkejut jika mengetahui ternyata Siti benar-benar hamil anak kembar, seperti apa yang Rusman lihat di Sendang waktu itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dilalui Rusman dan Siti seperti biasa, normal, layaknya orang lain. Meski dalam beberapa hal, khususnya cara bermasyarakat, keduanya sering menjadi gunjingan warga, terutama Rusman. Namun bagi Rusman sendiri, bukanlah satu perkara penting untuk mengganggu aktivitasnya. Kehidupannya sekarang memang lebih dari mapan dibandingkan tetangga-tetangga terdekatnya.
Memasuki bulan ke-6 bertepatan dengan usia kandungannya yang ke-6, Siti menghabiskan waktu hanya di dalam dan di sekitaran rumah tanpa mau bersosialisasi. Begitu juga dengan Rusman yang mulai menampakkan bercak putih di bagian paha hingga mata kaki. Rusman dan Siti sangat menyayangi janin dalam rahimnya. Semua yang ia inginkan seperti umumnya wanita hamil untuk menyenangkan calon bayi selalu dipenuhi. Tapi ada satu hal yang Siti lupakan. Jika dirinya hidup dalam lingkup sebuah kampung di mana adat istiadat dan pantangan, khususnya wanita hamil, masih dijaga erat. Perjalanan usaha Rusman berjalan mulus seperti apa yang ia inginkan. Bahkan sekarang ia berhasil membuka cabang yang kelima, bertepatan dengan kehamilan anak mereka. Rasa bahagia semakin bertambah ketika dua anak kembar itu mereka namai Gana dan Gani. Namun Rusman menyadari akan satu hal, yaitu kekayaannya yang semakin bertambah, menandakan sisa hidupnya tidak lama lagi. Bercak putih yang sekarang sudah menjalar ke semua tubuhnya, kecuali ujung lidahnya, membuat Rusman teringat akan sesuatu. Sesuatu yang tak akan lama lagi ia rasakan menjadi seorang bapak dari kedua anak laki-lakinya. Namun perjanjian tetaplah perjanjian. Mau bagaimanapun caranya, untuk membatalkan perjanjian itu tetaplah mustahil. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Rusman duduk termenung di halaman luas miliknya itu, mengatur sebuah rencana yang tanpa ia sadari akan sia-sia. Menyesal, itulah yang tiba-tiba terbesit dalam hati Rusman. Bagaimanapun, semua yang telah ia lakukan pada dirinya tak dapat ia pungkiri, tak dapat ia sanggah. Karena memang awal dari semua masalah yang terjadi adalah akibat dari keserakahannya. Memikirkan hal itu membuat Rusman terisak menangis tertahan. Batinnya memberontak menolak semua yang terjadi. Tapi sekali lagi, semua telah terlambat. Ramai jalanan kota waktu itu. Meski langit telah berubah malam, namun hal itu tak membuat Rusman mengendurkan niatnya. Pikiran dan benaknya saat itu dihantui oleh kematian. Laju kendaraannya semakin berpacu kencang ketika telah melewati jalanan kota. Dirinya ingin segera sampai di rumah kawan lama, yang mana waktu itu menemaninya bertamu di kediaman Mbah Harjo, dan akan mencoba menceritakan semuanya. Setelah hampir puluhan jam berkendara, akhirnya Rusman tiba di tempat tinggal Surip. Namun Surip menyambutnya dengan mata melotot dan raut berkerut menandakan suatu ketakutan dan keheranan. "Loh, kamu Rusman?" tanya Surip yang berdiri di ambang pintu. Ia terkejut melihat Rusman yang sudah berbeda. Bukan dari penampilannya, melainkan kulitnya yang sudah berubah menjadi warna putih kemerahan. Maaf, seperti kulit babi pink. "Iyo, iki aku Rusman." "Ada apa, Rus? Kenapa kembali lagi?" Ia lantas menceritakan kepada Surip tentang semua yang telah ia lewati selama ini. Memang, setelah melakukan ritual itu, dirinya mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah.
Namun sekarang dirinya menyesal karena ia tak bisa menjadi bapak dari kedua anaknya. Mendengar hal itu, Surip pun bingung. Harus ke siapa mereka minta bantuan? Manakala 2 hari sebelumnya Mbah Harjo ternyata sudah meninggal karena terserang balik oleh dukun santet. Hampir tak percaya dengan penuturan Surip, Rusman akhirnya memaksa untuk mengantarkannya ke sana. Setelah sampai di gubuk Mbah Harjo, mereka tak menemukan apapun kecuali bunga kering yang bertaburan di halaman rumah. Sejenak, Rusman terdiam, terduduk di pojokan teras depan milik rumah Mbah Harjo. Terseduh, terisak, menangis tertahan. Namun tiba-tiba angin kencang dibarengin dengan bebauan bunga Kamboja menyadarkan Rusman. Ia tahu betul dengan bebauan itu menandakan bahwa akan ada sosok yang datang. Sosok yang baginya menyeramkan manakala ia mendapati Surip yang sudah berdiri di hadapannya dengan mata sepenuhnya putih. Rusman pun terjingkat kaget. Ia spontan berdiri, menggoyang-goyangkan tubuh Surip, terbesit untuk meninggalkannya sendiri. Namun sebelum itu, Surip lantas berbicara dengan suara berbeda, lebih tegas dan berat. "Semua yang sudah kamu lakukan tidak bisa dibatalkan. Tapi ada 2 pilihan: nyawamu atau anakmu." Sejenak suasana hening. Rusman yang sejak tadi ketakutan, tubuhnya gemetar. Keringat mengucur deras, membasahi kening dan wajahnya. Hanya mampu terdiam setelah mendengar sosok itu berkata, memilih dirinya atau anaknya. Apalagi ketika sosok itu lebih mendekat sembari menyeringai. Tubuh Rusman goyah. Kakinya terasa kaku, tak mampu ia gerakkan. Tubuhnya hanya mampu menyandar di dinding, membiarkan sosok itu mendekati hingga tepat berada di hadapannya. Aku tahu pilihanmu. Sekarang pulang. Istri dan anak-anakmu sudah menunggu kematianmu, ucap sosok itu lirih. Ia justru semakin ketakutan. Nafasnya seakan terputus. Dadanya terasa panas. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, sosok itu pergi meninggalkan tubuh Surip. Dan Surip sedikit demi sedikit mulai tersadar. Meski tak berlangsung lama, namun kejadian itu membuat mental Rusman runtuh. Sesaat lamanya hanya mampu terduduk menyandar pada dinding, mencoba menguasai diri dan mengumpulkan tenaga. Setelah merasa mampu berdiri dan bisa menguasai pikiran, Rusman kemudian bangkit, melangkah keluar perlahan menuju mobilnya. Ia ingin segera pulang saja untuk melihat istri dan anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Surip masih dalam keadaan linglung. Sorot matanya kosong. Berbicara lirih namun bisa Rusman dengar dengan jelas. "Mati, mati, mati." Berulang kali Surip mengatakan hal itu, membuat Rusman tak fokus berkendara. Laju kendaraan semakin cepat ia pacu, sehingga tiba-tiba terdengar benturan sangat keras. Sebelum akhirnya kendaraan yang ditumpangi Rusman terpental setelah menabrak pembatas jalan. Kaca depan pecah. Surip terpelanting jatuh jauh di depan.
Sepersekian detik kemudian, saat Surip mencoba untuk bangun, bertepatan dengan Rusman yang mencoba untuk keluar dari kendaraannya. Tanpa Rusman sadari, tiba-tiba suara klakson keras mengarah. Di sana Rusman melihat dengan jelas di hadapannya Surip terlindas truk. Badannya tergilas hingga kepala Surip memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya, Rusman melihat semuanya. Melihat bagaimana tubuhnya yang terkoyak, pakaiannya terlilit di bawah truk, dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Rusman syok. Dia mematung sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Di lain tempat, di rumah mewah milik Rusman, Siti masih dalam kondisi tidur. Di samping kanan ranjangnya terlihat dua bayi yang sangat lucu sedang terlelap. Terlihat juga beberapa suster sedang berjaga di kamar Siti sembari menunggu Siti sadar. Namun tiba-tiba saja salah satu dari bayi yang tak berdosa itu menangis keras, membuat seisi rumah terkejut. Begitupun dengan Siti. Ia ikut terbangun setelah mendengar tangisan anaknya. Salah satu suster itu pun mencoba untuk menenangkannya. Namun tetap saja tak mau berhenti menangis mereka. Siti mencoba bangkit dan menggendong seraya berucap lirih, "Gana, kenapa nak?" Sesaat kemudian setelah Rusman sadar, ia kemudian bangkit dan berjalan menuju tempat Surip. Ceceran organ tubuh Surip ia masukkan ke dalam karung. Pandangannya kosong, berjalan gontai, sembari bergumam lirih, "Ayo Rip, aku antarkan kamu kembali." Sesampainya di sebuah jembatan yang hanya bisa dilalui satu kendaraan, Rusman turun. Diambilnya karung yang berisikan ceceran organ tubuh Surip. Ia letakkan di sebuah pohon yang besar sebelum meninggalkannya. "Rip, aku pulang dulu ya. Salam untuk bapak sama ibu," kata Rusman lirih, sembari terkekeh seperti anak-anak. Menjelang siang, mobil berhenti di depan rumah mewah di dalam perkampungan. Rumah itu mewah dan ramai. Rusman menatap keramaian itu sebelum turun dari mobilnya. Hal pertama yang ia rasakan saat turun dari mobil adalah pandangan mata tak menyenangkan dari beberapa orang. Beberapa warga sempat menghadang Rusman dengan tatapan sengit. Manakala sejak bercak putih itu menyelimuti tubuhnya, hampir semua warga tak mengenalinya. Rusman tetap melanjutkan langkahnya, mengabaikan suara ejekan dari salah satu mulut warga. "Bong, Jembong!" Mimik wajah Rusman mengencang begitu mendengar lelaki itu berucap. Rusman menarik kaos lelaki itu, kemudian hantaman keras melayang tepat mengenai mata lelaki itu. Beberapa warga sempat tersulut emosi setelah melihat kejadian cepat itu. Namun, lelaki tua berpawakan kurus itu melerai sembari berucap lantang, udah. Sebentar lagi orang ini mati, biarkan saja." Sesampainya Rusman di dalam kamar istrinya, dengan tatapan mengiba, ia berjalan gontai ke arah dua bayi yang sedang tertidur lelap itu, menangis sesenggukan sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Langit sudah tersebut malam. Maksudnya gimana ini? Oh, langit sudah malam. Tepat pukul 12.
10 menit sebelum Rusman meninggal, ia bermimpi bertemu dengan Mbah Harjo. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara yang tak asing. Suara berat dari sosok bulus putih. Dengan kening dipenuhi keringat, mata melotot, ia tengah mengejang di atas ranjang. Siti yang melihat pemandangan itu pun tak mampu membantu karena kondisinya yang masih lemah. Sosok itu tengah menagih janji kepada Rusman. "Sudah saatnya, ayo ikut aku." Tepat sosok itu mengatakan hal itu, dengan lidah menjulur keluar, Rusman mengeluarkan suara seperti orang dicekik. Sesaat kemudian, akhir dari perjanjiannya pun selesai. Perasaan campur aduk tengah Siti rasakan, manakala tubuh kaku milik suaminya terkapar di atas ranjang. Ia menangis sejadi-jadinya, diakhiri dengan senyum menyeringai, lalu pergi bersama dua anaknya meninggalkan tempat itu. Tempat di mana dituntaskan sebuah pesugihan yang menghabisi nyawa suaminya sendiri. Siti melangkah menyusuri jalan perkampungan sebelum berhenti di depan sebuah pintu. Ia mendorong pintu perlahan, kemudian berjalan mendekati sosok yang tengah duduk di kursi. Sosok itu berkata, "Sampai kapan, Duk, lelakumu diwiwi tidur?" Siti tak langsung menjawab. Ia melihat foto wajah kedua anaknya yang kini memasuki akhir semester perkuliahan. "Sebentar lagi, Mbah. Nunggu anak-anakku rampung sekolahnya." Sosok itu mengangguk, melangkah mundur meninggalkan ruangan. Saat menutup pintu, ia melihat seorang perempuan seumuran berdiri memandangnya dengan sorot mata mengibah. Ekspresi wajah Siti mulai berubah manakala sosok perempuan itu sangat ia kenal. Meski ragu, namun keinginan Siti untuk membuat kedua anak-anaknya tak merasakan hidup susah, rela mengorbankan nyawanya. Siti akhirnya memilih pergi, menunggu waktu yang tepat, meninggalkan sementara tempat di mana ia akan melakukan sebuah perjanjian lintu nyowo. Baik, itulah akhir dari cerita Bulus Jimbung yang ditulis oleh Mas Kalong. Jadi pada akhirnya ini ya, perjanjian sudah ditepati dan Mas Rusman juga sudah meninggal. Tapi di sini tidak dijelaskan bagaimana nasib dari keluarga Mas Rusman selanjutnya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini, dan sekaligus mengakhiri treat dari Bulus Jimbung karya dari Mas Rusman. Maksudnya karya dari Mas Kalong. Baik, mungkin itu saja. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.